Syukur pada Allah, dalam salah satu video yang pernah saya lihat, misalnya, nanti setelah Presiden Jokowi tidak lagi bertugas melayani bangsa ini sebagai Presiden Republik Indonesia dan kembali menjadi rakyat. Itu yang beliau katakan sendiri. Dan dikatakan juga beliau akan menjadi aktivis lingkungan hidup. Misalnya itu tampak dalam video ini yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. And when you are back in Solo, what will you be doing? Saya akan aktif di bidang lingkungan hidup. Syukur kepada Allah kalau demikian. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan damai sejahtera, bukan dalam kata-kata belaka, melainkan dalam sosok pribadi yang mendamaikan kami dengan Dikau, bahkan selagi kami berdosa. Dialah Putramu yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang telah mendamaikan kami dengan Dikau melalui sengsara wafat dan kebangkitannya. Semoga kami semua senantiasa mengalami damai sejahtera itu dan membagikan damai sejahtera yang sama kepada sesama dan kepada alam semesta. Demi Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 14 ayat 27 sampai 31a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa
dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sangat jelas dalam Injil, Yesus bukan hanya bersabda, "Damai sejahtera bagimu, aku memberikan damai sejahteraku kepadamu, dan damai sejahtera itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dulu di masa Orde Baru ada tulisan-tulisan, spanduk-spanduk di banyak tempat yang bertuliskan damai itu indah. Suatu kali pada tahun 2000-an, dan ini juga dimulai sejak masa reformasi tahun 1998, ungkapan-ungkapan damai itu indah bertebaran di mana-mana. Saya pernah menulis di harian Kompas dalam kolom opini pada tahun-tahun itu, damai itu indah apabila keberagaman dihormati, perbedaan dihargai. Damai itu indah apabila kehidupan dihargai, keadilan sosial diperjuangkan dan diwujudkan tanpa diskriminasi. Damai tidak indah lagi ketika perbedaan diberangus dan ketika kita menyuarakan kebenaran dan keadilan, kemudian dibungkam, bahkan hilanglah nyawa kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus tidak seperti damai yang diberikan dunia yang penuh dengan kamuflase, kadang-kadang bahkan kepalsuan dan kemunafikan. Damai itu indah, damai sejahtera yang berasal dari Allah, yang diwujudkan kepada kita dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah mendamaikan kita manusia dengan Allah, bahkan selagi kita masih berdosa. Sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus menjadi perwujudan damai sejahtera itu. Maka damai sejahtera yang diwariskan kepada kita menjadi modal secara bukan hanya sosial tetapi juga spiritual untuk menghadirkan kerajaan damai di tengah-tengah kehidupan kita. Kerajaan damai yang ditandai dengan kasih setia, kerendahan hati, ketaatan, bahkan pengorbanan dari diri kita. Berkorban untuk terwujudnya damai sejahtera di dalam kehidupan sesama dan semesta alam ini juga dijaga dan dilindungi, tidak dirusak, tidak dieksploitasi, tidak dihancurkan hanya untuk kepentingan-kepentingan ekonomi sesaat yang kemudian merugikan generasi sekarang, bahkan generasi masa mendatang. Syukur pada Allah, dalam salah satu video yang pernah saya lihat, misalnya, nanti setelah Presiden Jokowi tidak lagi bertugas melayani bangsa ini sebagai Presiden Republik Indonesia dan kembali menjadi rakyat. Itu yang beliau katakan sendiri. Dan dikatakan juga beliau akan menjadi aktivis lingkungan hidup. Misalnya itu tampak dalam video ini yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa.
And when you are back in Solo, what will you be doing? Saya akan aktif di bidang lingkungan hidup. Syukur kepada Allah kalau demikian. Tentu saya berharap kepada Bapak Presiden Joko Widodo sebelum lengser nanti dengan menyerahkan estafet kepemimpinan kepada Presiden terpilih yang dipilih oleh rakyat dalam Pilpres 2024 ini. Moga-moga Bapak Presiden Jokowi sungguh mewujudkan kepedulian lingkungan hidup itu. Misalnya, yang kami rindukan, kasus yang ada di kawasan Pegunungan Kendeng Utara dengan keberadaan pabrik semen di Rembang misalnya, itu secara hukum sudah dikalahkan oleh perjuangan rakyat. Rakyat, para petani dan masyarakat adat, khususnya sedulur Sikep di kawasan Pegunungan Kendeng Utara, menang. Bahkan pada tingkat kasasi PK yang kedua, keputusan itu memenangkan masyarakat warga. Tetapi nyatanya pabrik semen masih berjalan terus sampai hari ini dan membawa dampak-dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat petani dan juga masyarakat adat yang ada di kawasan Pegunungan Kendeng Utara. Saya berharap dan berdoa dengan segala kebijaksanaan dan kerendahan hati, itu sesuai dengan keputusan PK Mahkamah Agung bahwa rakyat yang menang dan kemudian mestinya pabrik itu berhenti, harusnya dihentikan. Jangan sampai rakyat yang sudah menang secara hukum, tetapi kemudian kemenangan di tingkat konstitusional ini tidak dijalankan oleh para pengelola pabrik semen yang ada di sana. Ini salah satu contoh bagaimana kita membawa damai sejahtera, memperjuangkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dalam berbagai macam cara yang dapat kita lakukan, kita juga selalu membawa damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.